Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanna fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua, yang kalau seandainya kita hendak menghitung-hitung apa saja sebenarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kita nggak akan sanggup untuk menghitung itu semua. Saking banyaknya, setiap nafas yang kita hela itu semua adalah nikmat dari Allah. Setiap pemandangan yang kita lihat dengan mata kita, setiap suara yang kita dengar dengan telinga kita, setiap aroma yang kita cium dengan hidung kita, dan lain sebagainya, itu semua adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Yang sayangnya banyak manusia itu terkadang nggak sadar dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, ya. Karena pandangannya terlalu jauh kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, ya. Jadi dia memandang orang itu enak ya hidupnya, dia enak ya hidupnya si fulan dan lain sebagainya, sedangkan hidup saya seperti ini dan seperti itu. Dia enggak melihat betapa banyaknya sebetulnya nikmat Allah yang telah diberikan pada dirinya. Dia masih diberi hidup sehat, bisa berjalan tanpa tertatih-tatih, tangannya masih bisa digunakan dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat aja itu sudah luar biasa, ya. Maka kata Allah, kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, dua nikmat yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ini nikmat yang seringkali dilupakan, padahal ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita hari ini sudah masuk di akhir dari bulan Ramadan, hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Sudah masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan nanti malam, ya. Orang-orang sudah mulai i'tikaf di dalam masjid untuk mencari malam Lailatul Qadar, dan ini merupakan suatu kenikmatan. Kita sebagai orang-orang yang masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah sampai sejauh ini adalah orang-orang yang luar biasa, ya. Karena biasanya di akhir-akhir, ya, di ujung-ujung bulan Ramadan itu banyak yang sudah mulai tumbang, ya. Kaum muslimin itu biasanya semangat di awal, masjid penuh itu ketika di awal-awal bulan Ramadan.
Tapi ketika sudah menjelang akhir, ujian semakin besar. Ya. Di mana-mana Pak, ujian itu akan semakin berat dan semakin besar itu ketika di akhir. Ombak itu akan terasa semakin besar dan semakin kencang kalau sudah sampai di pesisir. Kalau masih di tengah, gelombangnya mungkin nggak terlalu kencang. Tapi begitu sampai di pesisir, hantamannya akan semakin keras. Ujiannya semakin besar. Pun demikian di bulan Ramadan ini. Ujian di akhir-akhir bulan Ramadan ini semakin besar. Ya, ujian hawa nafsu, pengen beli baju baru, pengen beli ini dan itu dan lain sebagainya. Itu semua adalah ujian. Ya. Nah, kalau kita nggak punya istiqomah, nggak bersabar, nggak bisa sabar menghadapi ujian ini, kita akan larut dalam fitnah itu. Ya. Akhirnya, yang ketika di awal bulan Ramadan masjid-masjid menjadi tujuan untuk beribadah kepada Allah, ketika Ramadan ini sudah mulai masuk di akhir-akhir, justru mal-mal itu yang jadi tempat tujuan. Nah, ini yang terjadi di kalangan. Maka kita katakan orang-orang yang masih istiqomah melakukan sholat malam, bahkan i'tikaf mencari malam Lailatul Qadar di penghujung-penghujung Ramadan, itu luar biasa. Itu adalah orang-orang pilihan. Nggak semua orang diberi taufik oleh Allah untuk dapat melakukan itu. Ya. Dan kita harus mensyukuri nikmat itu. Ya. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Keutamaan bulan Ramadan itu justru terletak di akhirnya, bukan di awal. Puncak keutamaan bulan Ramadan itu justru di akhirnya. Karena di akhir itu ada sesuatu yang sangat istimewa yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan, bukan 1000 hari, terlalu sedikit, 1000 bulan. Ya, nah itu nggak ada di bulan-bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Dan itu terjadi antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya kita disuruh mencari itu, terutama di malam-malam yang ganjil. Ya. Di malam-malam yang ganjil, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi di malam yang genap. Oleh karena itu kita kan nggak tahu. Rasulullah juga tidak menyebutkan secara spesifik pada hari apa ya terjadinya, pada hari keberapa, nggak dikasih tahu. Hikmahnya apa? Supaya kita menghidupkan 10 malam terakhir itu semuanya. Kalau dikasih tahu, oh nanti terjadinya pada malam sekian, ya orang pada malam-malam yang lainnya akan malas. Dia akan semangat pada malam tepat jatuhnya Lailatul Qadar itu saja. Tapi inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dikasih tahu kapan turunnya, supaya umat Islam lebih semangat dan lebih giat lagi mencari itu. Ya, di 10 hari terakhir mencari malam Lailatul Qadar itu. Nah, kita berharap semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu hambanya yang termasuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, terus semangat, jangan kendor di akhir-akhir ini. Ya. Tingkatkan ibadah kita, malamnya dihidupkan. Rasulullah ketika masuk 10 malam terakhir nggak semakin loyo, tapi semakin giat lagi. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ya, beliau lebih semangat melakukan ibadah, membangunkan bukan hanya ibadah sendirian tapi membangunkan keluarganya. Nah, ini termasuk sunnah. Kita diperintahkan untuk membangunkan keluarga kita, membangunkan anak istri kita. Kita ajak untuk menghidupkan 10 malam terakhir, ya. Supaya yang mendapatkan keutamaan itu bukan cuma kita sendiri, tapi semua anak istri kita juga mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Sudah nggak usah ikut-ikutan orang yang hanyut dengan fitnah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ya. Nggak usah bingung atau sibuk rebutan cari baju baru, rebutan cari sandal baru, sepatu baru dan lain sebagainya. Nggak usah, karena bukan itu tujuan. Bahkan Idul Fitri itu tujuannya bukan untuk saling pamer baju baru. Nah, ini, ya. Orang sekarang itu gimana ya ngerasanya? Kalau masuk hari raya Idul Fitri nggak pakai baju baru itu rasanya kayak nggak enak gitu. Ya.
kayak kurang mantep gitu. Kayak ada yang kurang. Idul Fitri nggak pakai sandal baru, rasanya, duh gimana ya, masa Idul Fitri sandal jepit. Masa Idul Fitri pakai baju lama, pakai baju tahun kemarin, rasanya kayak kurang gimana gitu. Mereka merasa cemas ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan baju yang lama, dengan sandal yang usang dan lain sebagainya, tapi mereka nggak cemas ketika menutup bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri dengan jiwa yang tetap kotor, jiwa yang penuh dosa dan lain sebagainya. Seharusnya yang kita cemaskan itu. Ketika kita harus berpikir bagaimana cara kita itu menutup bulan Ramadan dengan baik gitu. Karena justru itulah hal yang penting gitu. Maka Rasulullah SAW celaka orang yang sudah ditakdirkan dia bertemu dengan bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu pergi dalam kondisi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan pergi tapi masih penuh dosa. Ya. Puasa 1 bulan yang dijalani nggak berpengaruh sama sekali dalam hidupnya. Sudah dilatih puasa sebulan penuh tapi omongannya masih kotor. Sudah dilatih puasa sebulan penuh tapi masih suka bohong. Sudah dilatih puasa sebulan penuh tapi masih suka menzolimi orang lain. Sudah dilatih puasa sebulan penuh tapi lisannya masih suka gosipin tetangganya, masih suka ghibah dan lain sebagainya. Puasanya nggak berkesan sama sekali. Ini menunjukkan gagal pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu gagal. Indikasi suksesnya seorang melewati ujian-ujian di bulan Ramadan itu adalah apa? Ketika bulan Ramadan ini telah pergi, dia menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa mengontrol emosinya, bisa mengontrol hawa nafsunya, bisa mengontrol lisannya, bisa mencegah lisannya dari ghibah, fitnah, namimah, mengadu domba dan lain sebagainya. Itu indikasi pendidikan dia selama sebulan di bulan Ramadan itu sukses. Karena kan itu nilai-nilai dibalik, nilai-nilai pendidikan dibalik puasa kan itu. Ya. Kita puasa diajarkan untuk sabar, diajarkan untuk menahan lisan. Menahan lisan dari apa? Perkataan yang buruk, perkataan yang mengandung dosa, dari fitnah, ghibah, namimah dan lain sebagainya. Diajarkan untuk mengontrol emosi kita dan lain sebagainya. Lah kalau Ramadan pergi begitu saja kemudian tidak ada perubahan dalam diri kita, ya berarti gagal nilai pendidikan dari puasa yang dia lakukan selama sebulan penuh itu gagal dia. Nggak mendapatkan apa-apa, cuman dapat lapar dan dahaga saja. Waliyadzubillah. Maka kita harus introspeksi dan kita harus betul-betul semangat dalam memperbaiki diri kita. Terutama di 10 hari terakhir ini. Jangan justru sibuk mencari pakaian baru, sandal baru dan lain sebagainya. Sibuk membersihkan jiwa kita, sibuk membersihkan diri kita dari unsur-unsur dosa itu. Ikhwanna rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu manusia yang merugi. Di antara orang yang merugi di bulan Ramadan ini adalah tadi orang yang ketika bulan Ramadan ini pergi tapi belum ada perubahan yang lebih baik dari dirinya, ya. Maka hendaknya kita terus introspeksi diri. Kemudian ikhwana rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang kerugian, maka rugi ini adalah buah hasil dari kegagalan, ya. Orang gagal makanya dia rugi, ya. Jadi rugi ini adalah buah hasil dari kegagalan, ya. Kalau buah hasil dari kesuksesan adalah untung, lawannya rugi ya untung, ya. Jadi rugi ini adalah buah hasil dari kegagalan. Oleh karenanya banyak orang yang nggak mau rugi, ya. Dalam melakukan tindakan apapun itu orang pasti nggak mau rugi. Karena apa? Ketika dia rugi berarti menunjukkan bahwa dia sedang gagal, bahwa dia adalah orang yang gagal. Makanya dia nggak mau rugi. Dan orang itu, manusia itu, kalau dengar kata rugi, maka waliyadzubillah, dia tidak akan suka, ya.
Jadi, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, nggak ada orang di dunia ini yang mau rugi. Sedangkan di dunia ini begitu banyak sesuatu yang berpotensi rugi. Karena apa? Potensi kegagalan itu juga besar. Segala sesuatu punya potensi kegagalan, ya. Bisnis dan usaha misalkan punya potensi untuk gagal. Popularitas punya potensi untuk gagal. Jabatan yang kita kejar-kejar, ya, punya potensi untuk gagal. Betapa banyak orang yang sudah mengeluarkan harta dana yang begitu banyak untuk mendapatkan suatu jabatan tapi gagal, ya. Sudah menggelontorkan uang yang begitu banyak, sogok sana sogok sini tapi gagal. Ini segala sesuatu yang kita tuju di dunia ini punya potensi kegagalan, ya. Dan kalau sudah gagal, maka resiko yang dia terima adalah rugi. Rugi apa? Banyak, macam-macam. Rugi waktu, rugi uang, ya, rugi tenaga, dan rugi yang lainnya. Maka rugi ini adalah suatu konsekuensi yang sangat dihindari oleh manusia, ya. Konsekuensi yang sangat ditakuti oleh manusia, rugi ini. Sehingga banyak orang itu yang takut sekali kalau rugi. Banyak orang yang sampai stres kalau usahanya rugi, ya. Bahkan nggak jarang yang kemudian sampai karena nggak kuat, gagal kemudian rugi, sudah mengeluarkan modal yang cukup banyak, akhirnya rugi, stres, minum baygon, gak kuat, ya. Nahan kerugian, menerima konsekuensi kerugian. Nah sayangnya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan orang itu, mayoritas manusia itu hanya mengkhawatirkan kerugian terhadap nilai-nilai duniawi, terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Sedangkan untuk kerugian akhirat mereka biasa saja, ya. Mereka nggak peduli kalau rugi di akhirat, yang penting jangan sampai rugi di dunia. Makanya kita kemudian sering melihat orang-orang yang kemudian mereka sampai menangis terseduh-seduh ketika usahanya bangkrut, ya. Sampai stres, bahkan sampai gila ada, Pak, ya. Ketika jabatan yang dia kejar-kejar ternyata gagal, ya. Padahal sudah menggelontorkan dana yang begitu besar, ya. Datang ke sana sini, ngasih uang dan lain sebagainya, ngasih sembako dan lain sebagainya, tapi masih gagal juga, stres, gila, banyak, ya. Karena nggak kuat menahan konsekuensi kerugian ini. Sangat takut sekali ketika mengalami kerugian dalam perkara duniawi, tapi dalam perkara akhirat mereka sangat biasa saja. Padahal kerugian akhirat itu jauh lebih besar bahayanya dan jauh lebih berat konsekuensinya dibandingkan kerugian di dunia. Kita rugi di dunia, segala sesuatu di dunia itu, Pak, selama kita masih hidup, kita masih bisa usahakan untuk mendapatkannya kembali. Tapi kalau kerugian di akhirat, ya, wal'iyadzubillah, itu akan mengundang kemurkaan Allah dan akan mengundang azab Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kerugian di akhirat itu bahaya sekali, konsekuensinya sangat berat. Kerugian di akhirat itu konsekuensinya adalah azab Allah, neraka Allah subhanahu wa ta'ala, yang azab paling ringannya itu mendidihkan otak kita, ya. Azab yang paling ringan di neraka itu otak kita mendidih, pakai sandal dari neraka, otaknya mendidih. Itu paling ringan, jenis azab yang paling ringan di neraka itu, wal'iyadzubillah. Dan itu konsekuensi yang akan diterima bagi orang-orang yang merugi akhiratnya, ya. Nah maka di kesempatan ini kita akan coba menggali
beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang manusia-manusia yang merugi. Siapa sih orang-orang yang merugi itu sebenarnya? Tujuannya apa? Supaya kita tahu sehingga kita bisa mengontrol diri kita dan mengupayakan diri kita supaya tidak termasuk dari golongan yang merugi itu. Nah, orang yang merugi yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah orang yang tersesat dari jalan Allah namun dia tidak sadar. Nggak sadar kalau dirinya tersesat. Orang yang sedang tersesat tapi nggak sadar kalau dirinya tersesat. Ini rugi. Ya. Ikhwanna rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa syaitan itu adalah aduwwum mubin. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memposisikan setan itu sebagai musuh, jangan memposisikan setan sebagai kawan. Dan setan ini, musuh kita ini, semenjak dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan dikutuk sebagai penghuni neraka, dia telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Dia mengatakan kepada Allah, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukumku tersesat, ya, maka aku benar-benar akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus, dari jalan siratal mustaqim. Ini janji setan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datang kepada mereka dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menyesatkan manusia, untuk membisikkan manusia terhadap hawa nafsu dan lain sebagainya, sehingga manusia itu terhalang dari jalan yang benar. Sehingga kata setan, maka ya Allah, aku pastikan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu dalam kondisi bersyukur kepadamu. Artinya banyak manusia itu akan menjadi kufur karena ulahnya syaitan ini. Dan semenjak syaitan ini mengikrarkan janjinya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus berusaha tanpa kenal lelah. Ya. Pagi, siang, sore, malam, setiap waktu dia berusaha untuk mewujudkan sumpahnya ini kepada sumpah yang telah dia ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia ini. Sehingga setan itu setiap hari datang kepada kita, setiap saat datang kepada kita, ya. Tujuannya adalah untuk menyesatkan kita, untuk menggoda manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk banyak-banyak berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, ya. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan al-khannas, keburukan was-was yang disampaikan oleh para syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang syaitan ini terus memberikan was-was, bisikan-bisikan yang buruk ke dada-dada manusia itu. Minal jinnati wan nas, ya. Setan dari kalangan jin dan manusia. Diperintahkan kita untuk memperbanyak perlindungan diri kepada Allah dari godaan syaitan, dari bisikan syaitan ini. Karena yang bisa menghalangi kita, waalaikumsalam, yang bisa menghalangi kita dari godaan syaitan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak perlindungan diri kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, ikhwanna rahimani wa rahimakumullah, di antara godaan syaitan kepada manusia ini adalah mereka menipu manusia agar lalai dari akhirat, agar lalai dari Allah Subhanahu wa taala, agar manusia ini sibuk dengan dunia, sibuk dengan perkara-perkara yang mubah, dengan perkara-perkara duniawi, ya. Kemudian syaitan ini mempermainkan syahwat kita, ya.
Jadi syahwat ini salah satu senjata pamungkas yang digunakan oleh syaitan dalam menyesatkan manusia. Ya. Karena defaultnya manusia itu sudah diberi pengaturan oleh Allah Subhanahu wa taala yang aktif, ya, jiwanya untuk melakukan keburukan-keburukan. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, innan nafsala ammaratum bisu. Jiwa manusia itu condongnya itu selalu melakukan keburukan. Semua jiwa manusia itu selalu membisikkan kita untuk melakukan keburukan, ya. Maka semua manusia, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau disuruh melakukan keburukan itu senang, ya. Suruh males ibadah itu senang, suruh males ngaji itu senang, karena ya itu dorongan jiwanya, ya. Dan memang sudah di set up seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunanya apa? Sebagai ujian bagi kita, supaya kita selalu berusaha menundukkan jiwa kita. Makanya kata Rasulullah SAW, afdolul jihad jihadun nafs. Jihad yang paling afdol itu adalah jihad mengendalikan jiwa kita. Kalau kita nggak berusaha mengendalikan jiwa kita, kita akan larut dengan hawa nafsu, ya. Akan larut dengan bisikan jiwa kita. Jiwa kita akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Ini kalau kita nggak berusaha menahan diri, menahan jiwa kita, habis kita. Nah, syaitan memanfaatkan hal ini, memanfaatkan jiwa manusia yang selalu condong kepada keburukan ini sebagai senjatanya dia. Jadi tinggal ditambah-tambahi aja, ibaratnya tinggal dipanas-panasi aja, dikompori sama setan. Ayo ngapain bangun sholat, ya. Enakan tidur, ya. Dikompor-kompori sama setan. Ngapain baca Al-Quran sih, enakan scroll HP aja, gitu, ya. Mau bangun sholat malam, ngapain capek-capek sholat malam, udah tidur aja enak, besok masih kerja dan lain sebagainya. Jadi setan itu menambah hanya memberi bisikan-bisikan untuk menguatkan keinginan syahwat yang ada di dalam diri kita itu. Dipermainkan syahwat kita, ya. Dibisiki agar selalu cinta kepada dunia, lalai kepada akhirat. Sehingga banyak orang itu yang tersesat tapi dia nggak sadar kalau dia tersesat. Banyak orang yang lebih cinta kepada dunia dibandingkan kepada akhirat. Makanya seperti yang saya katakan di awal tadi, banyak orang yang kemudian terseduh-seduh, dia menangis ketika dia mengalami kerugian dunia, tapi ketika dia luput dari sholat dia biasa aja, ya. Terlambat kerja itu bingungnya setengah mati. Tapi terlambat sholat, bahkan waktu sholat sudah keluar dia belum sholat, biasa aja, santai aja dia, ya. Kalau mengalami kerugian dalam bisnisnya, Masya Allah, cemasnya luar biasa. Bahkan banyak orang itu yang sampai datang berkali-kali ke psikiater, ya, untuk konsul, kemudian bahkan sampai minum obat tidur, obat penenang karena nggak bisa tidur, mikirin usaha, mikirin bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi giliran datang bulan puasa, dia nggak puasa itu biasa aja, nggak cemas dirinya, ya. Dia menganggap perkara dunia itu lebih penting dibandingkan perkara akhirat. Dia menganggap apa yang dia lakukan di dunia ini berupa mengejar-ngejar harta dan lain sebagainya dan meninggalkan akhirat, itu dia anggap sebagai hal yang lumrah, hal yang baik, ya. Makanya untuk orang-orang seperti ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, maukah kamu aku tunjukkan orang yang rugi perbuatannya di dunia ini? Siapa orang yang rugi perbuatannya di dunia ini, yang rugi amalannya di dunia ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya di dunia, ya.
upayanya, amal perbuatannya, pekerjaannya di dunia ini hanya diisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, hanya diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Segala sesuatu yang dia lakukan di dunia ini nggak ada manfaatnya bagi akhirat dia. Semuanya pure untuk duniawi, untuk kepentingan duniawi. Nggak ada yang manfaat untuk akhiratnya. Dan sayangnya apa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa selama ini perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang terbaik. Nah ini, melakukan kesesatan nggak sadar kalau dia sesat, ya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menguntungkan duniawinya saja sampai meninggalkan akhiratnya, tapi dia anggap itu hal yang lumrah. Justru dia menganggap kesibukannya terhadap dunia itu lebih baik bagi mereka dibandingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka menganggap bahwa kesibukan terhadap dunia itu adalah bentuk produktivitas dirinya. Berarti diriku ini masih produktif, masih bisa menghasilkan keuntungan yang banyak dan lain sebagainya. Tapi ibadahnya ditinggalkan. Nah ini kan sangkaan yang buruk. Mereka tertipu. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa perbuatannya ini baik, ternyata buruk. Inilah orang yang rugi. Orang yang rugi seperti ini. Dikasih kesempatan hidup di dunia untuk beramal, untuk mencari sangu yang banyak, tapi justru disia-siakan kehidupannya di dunia ini hanya diisi dengan mencari harta dunia dan lain sebagainya. Rugi. Kemudian berikutnya, orang yang merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah orang yang berbuat kesyirikan, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang rugi. Kesyirikan ini adalah dosa yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang yang menyekutukan Allah, membuat sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diharamkan oleh Allah baginya surga dan dia akan mendapatkan api neraka. Wal'iyadzubillah. Haram surga. Surga yang kita harap-harapkan justru diharamkan oleh Allah, ya, untuk diterima ketika seseorang itu melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah sebab kerugian yang paling besar bagi manusia. Kenapa? Karena syirik ini, Pak, berpengaruh terhadap seluruh amal ketaatan kita. Kalau dosa-dosa yang lain, dia tidak terpengaruh, dia tidak mempengaruhi amal ketaatan kita, Pak. Kita mencuri, tapi ibadah sholat kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholatnya ikhlas, niatnya baik. Kita misalkan menghibahi orang, tapi sedekah kita nggak akan terpengaruh dengan ghibah kita. Kita hanya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi kalau kesyirikan, sekali saja kita melakukan kesyirikan, semua ketaatan yang telah kita lakukan dihapus semuanya. Makanya ini sering saya sampaikan, seandainya orang itu sudah ditakdirkan dia dari lahir melakukan kebaikan, dari lahir sudah bisa melakukan ibadah, kemudian diberi kesempatan hidup 1000 tahun dan semuanya dia gunakan untuk melakukan ketaatan tanpa pernah sekalipun melakukan kemaksiatan kepada Allah, 1 menit sebelum dia mati dia menyekutukan Allah, amal ketaatan selama 1000 tahunnya itu tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesyirikan yang hanya dia lakukan 1 menit dalam hidupnya. Sangat besar sekali pengaruhnya kesyirikan di dalam kehidupan kita, terhadap agama kita, terhadap keimanan kita. Maka rugi. Orang kalau melakukan kesyirikan itu rugi, ya. Makanya Rasulullah sampai diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan bahasa yang tegas. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, wahai Muhammad, telah kami wahyukan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelummu. Apa isi wahyunya?
La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai kamu berbuat syirik, amal perbuatanmu semuanya akan dihapus, dan kalau sudah seperti itu, la takunanna minal khasirin. Engkau akan jadi orang yang rugi. Ya. Bahaya sekali dosa syirik ini. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa'budu ma syi'tum min dunih. Maka sembahlah olehmu Tuhan-Tuhan semaumu, apapun yang hendak kau sembah, sembah saja. Ini Allah menyindir orang-orang musyrik, ya. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Tapi sampaikanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kita berbuat syirik itu sejatinya kita merugikan diri kita sendiri di hari kiamat, ya. Dan itu adalah al-khusranul mubin, kerugian yang nyata. Makanya Pak, jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun, ya. Ada pernah orang yang kami kenal, dia sudah mengaji dan lain sebagainya, tapi dia memang tidak menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan sesaji kepada selain Allah dan lain sebagainya. Tapi dia suka pergi ke dukun. Dia masih mempunyai kepercayaan kepada benda-benda tertentu. Dia punya keris dan lain sebagainya. Dan berat rasanya untuk dia tinggalkan. Ini juga merupakan bentuk kesyirikan. Ini adalah bentuk kesyirikan. Menggantungkan dirinya kepada benda-benda tertentu. Kalau nggak bawa benda ini rasanya kayak nggak tenang hidupnya. Nah ini syirik, ya. Ketenangan itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Keamanan itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Bukan benda-benda itu. Ngapain kemudian kita gelisah ketika kita pergi tidak membawa benda tersebut, ya. Ini adalah bentuk kesyirikan dan ini tidak boleh, ya. Harus ditinggalkan. Nah, kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan ini tidak hanya berdampak buruk bagi akhirat kita, namun juga berdampak buruk bagi kehidupan duniawi kita. Orang yang berbuat syirik itu, Pak, biasanya hatinya itu tidak akan tenang, akan gelisah terus, ya. Kami pernah beberapa kali meruqyah orang karena diminta tolong untuk meruqyah orang dan lain sebagainya. Mereka cerita, Ustadz, gimana ini? Saya ini hidupnya itu was-was terus, cemas terus, gelisah, emosinya suka meledak-ledak. Dilihat sama istrinya itu aja marah-marah dia, gampang emosi. Apalagi kalau yang lihat orang lain, istrinya yang lihat aja dia suka marah-marah, apalagi orang lain yang lihat, dia suka emosi, suka marah dan lain sebagainya. Kemudian dia cerita, apa karena simpanan saya ya Ustadz ya? Kami tanya, apa emangnya yang disimpan? Dikeluarkan barang-barang seperti kayak tembaga, modelnya kayak semar dan lain sebagainya. Kemudian dilipat-lipat oleh kain kafan dan lain, keris dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu. Maka kami katakan bisa jadi ini yang membuat jenengan itu gelisah. Ya. Karena apa? Ini sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika kita hendak menginginkan ketenangan, maka kita harus memperbanyak ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati kita itu akan tenang? Sedangkan orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang paling jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau orang yang seperti ini, orang yang berbuat syirik ini, dia itu susah mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ya. Karena kondisinya yang jauh dari Allah. Sedangkan yang memberi ketenangan kita adalah Allah. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak salat, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melakukan hal-hal itu tenang di hidup kita, Pak. Makanya banyak orang itu sekarang kalau lagi gelisah, pikirannya kalut, datang ke masjid. Walaupun sebelumnya nggak pernah datang ke masjid itu. Tapi ketika dapat masalah dan dia sudah buntu, nggak nemu jalan keluar, baru datang ke masjid. Karena dia yakin masih, ya, bahwa yang memberi ketenangan itu Allah. Ketika sudah ada di masjid itu rasanya tenang, ayem gitu. Segala hiruk pikuk duniawi
itu terlupakan di dalam masjid itu. Fokusnya hanya ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tenang. Orang semakin dekat dengan Allah, maka hidupnya akan semakin tenang. Makanya kalau kita lihat para ulama itu, Pak, mereka dunianya itu sedikit sekali, Pak. Mereka banyak orang yang hidup, para ulama itu banyak yang hidup dalam keterbatasan. Tapi apakah mereka mengeluh? Enggak. Mereka justru nyaman dengan kehidupannya seperti itu. Karena apa? Karena semakin dekat dengan Allah. Ya. Semakin nggak punya harta, semakin sedikit beban pikirannya. Ya, kalau sekarang nggak, semakin nggak punya harta, semakin puyeng, semakin pusing kepalanya. Ya. Nggak ada uang buat besok. Aduh, besok ini anak istri saya mau makan apa dan lain sebagainya. Ya. Orang di masa lalu nggak seperti itu. Sofiyah binti Abu Bakar. Beliau itu punya karakter kalau sedekah itu nggak menyisakan sesuatu pun untuk hari esok. Apa yang dia dapatkan sekarang semuanya disedekahkan. Itu karakter. Jadi kata Nabi pernah disebutkan oleh salah seorang sahabat Allah, alam saya lupa hadisnya itu, tidak ada orang atau tidak ada seorang wanita pun yang bisa mengalahkan cara sedekahnya dua wanita ini, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Sofiyah. Semuanya adalah putrinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar As-Siddiq kan terkenal orang yang sangat dermawan sekali. Ya. Ketika Umar merasa sudah menyedekahkan harta yang sangat banyak dengan menyedekahkan setengah hartanya, ternyata Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya disedekahkan kepada Allah. Ternyata kedermawanan ini nurun ke anak-anaknya, ya, kepada Aisyah dan Sofiyah. Aisyah disebutkan, Aisyah itu nggak bersedekah sebelum dia mengumpulkan hartanya. Jadi modelnya sedekahnya Aisyah itu dia kumpulkan dulu hartanya, dicelengi sedikit demi sedikit. Sekarang dapatnya segini, dicelengi dulu, dicelengi dulu, dicelengi dulu. Begitu nanti sudah banyak, terkumpul banyak, baru disedekahkan sekaligus semuanya. Kalau Sofiyah, dia nggak dicelengi modelnya. Berapapun harta yang dia dapatkan sekarang, yaitu semua yang disedekahkan. Terus gimana besok? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Rasulullah apa? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan memberimu rizki seperti Allah memberi rizki kepada burung. Taqdu himasa wa taruh bitana. Pagi pergi perut kosong, pulang perut kenyang. Dan burung itu di sarangnya nggak ada lumbung untuk menyimpan bahan makanan, nggak ada. Ya. Rezeki yang dia dapatkan sekarang yaitu yang dia syukuri, besok dia serahkan kepada Allah. Dia usaha lagi besok urusan besok. Gitu. Ya walaupun kita nggak disuruh kayak burung juga, ya. Kalau ada ya kita tabung, ya. Tapi ini kita bisa mencontoh bagaimana semangatnya kemudian untuk memberi, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Kita bisa melihat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, besarnya tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang sekarang. Ya, orang sekarang nggak punya harta, ya. Padahal ya bukan nggak punya banget gitu. Orang sekarang tuh bilang nggak punya, tapi motor ada, TV ada, kulkas ada, beras pun masih ada, itu pun masih bilang nggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Lah itu apa sekarang yang ada yang dia pakai selama ini, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan kurang bersyukurnya orang sekarang itu, ya. Dan ini adalah nasihat bagi kami pribadi dan pada kita semua, ya, untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada topik pembahasan kita. Jauh sekali menyimpangnya. Nah, jadi di antara orang yang merugi adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan diri kita dari kesyirikan. Kemudian berikutnya, orang yang merugi menurut Al-Qur'an adalah orang yang munafik. Siapa orang munafik itu?
orang munafik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang merugi, yaitu adalah orang yang menjual agamanya demi perniagaan dunia. Menukar prinsip beragamanya dengan sedikit perniagaan dunia. Nah, sering kita saksikan orang-orang model-model seperti ini. Ya. Awalnya berpegang teguh dengan prinsip agama, dikasih jabatan sedikit, langsung mencela-menceli. Ya. Pertama mengatakan, oh ini haram dan lain sebagainya. Dikasih jabatan, nih tak kasih jabatan. Besoknya langsung, oh ya nggak apa-apa hal ini ya. Mencela-menceli, nggak punya pendirian, nggak punya prinsip dalam agama. Ini orang munafik. Dan ini adalah orang yang merugi. Ya. Orang yang rugi. Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Allah mengatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ya, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau kita katakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang beriman, dia akan mengatakan, masa kami mau beriman seperti orang-orang yang bodoh itu. Mereka mengatakan orang yang beriman kepada Allah sebagai orang yang safih, orang yang bodoh, padahal mereka yang bodoh, ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka justru yang bodoh itu, tapi mereka enggak sadar, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau sudah ketemu dengan kroni-kroninya, dengan sebangsa setan-setan itu, mereka mengatakan oh kita ini sama, ya. Loh, tapi kok kamu kemarin mengatakan beriman kepada dia, ya. Maka dia menjawab apa? Innama nahnu mustahziun. Enggak, kami cuma bercanda aja, ya. Sebetulnya kita ini bestie, ya. Kemarin saya bilang beriman itu cuma bercanda, ya. Mempermainkan keimanan. Agama Islam dijadikan candaan, ya. Orang yang membuat agama ini sebagai bahan candaan kafir dia, Pak, ya. Makanya jangan, kalau bercanda itu jangan menggunakan agama sebagai materi candaan kita. Kafir, ya. Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan tegas dan jelas di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan ayat-ayat Allah, ya, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian bercanda, ya. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Udah nggak usah banyak alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Sekarang kita lihat banyak orang-orang yang stand up itu, Pak, menjadikan agama sebagai materi stand up-nya. Wal iyadzu billah, ya. Semoga mereka melakukan ini karena kejahilan, karena kebodohan mereka, ya. Sehingga diberikan uzur atas kekafirannya. Kalau sudah dinasihati tapi mereka tidak berubah, ya, maka mereka terjatuh dalam kekafiran. Waliyadzubillah. Makanya jangan mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Orang-orang munafik itu mereka memperjualbelikan agama dengan perniagaan dunia, ya. Memperjualbelikan hidayah dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka tidak akan beruntung perdagangan yang mereka lakukan itu, ya. Dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi jadinya orang munafik ini. Orang yang suka mencela-mencela dan tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai prinsip dalam beragama, ya. Ini rugi. Banyak orang Islam, ya, mengaku Islam, dikasih Indomie, dikasih beras, dikasih minyak, kafir, ya. Disuruh murtad dia. Rugi, ya. Hanya ditukar dengan sedikit sekali perniagaan dunia, mengorbankan nilai akhiratnya, nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, ada orang-orang yang tadinya mengaku ahlus sunnah dan lain sebagainya, ya, dikasih popularitas, jamaahnya sudah semakin banyak, kemudian dia berat untuk mengatakan yang haram itu haram, yang bid'ah itu bid'ah, ya, yang sesat itu sesat. Mencela-mencela akhirnya.
cari alasan, mutar-mutar ke sana kemari, cari dalil-dalil untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran terhadap fatwa-fatwanya yang menyimpang. Itu banyak sekarang dai-dai yang seperti itu, ya. Awalnya baru-baru dakwah, lurus dakwahnya, berani dan tegas mengatakan ini hak dan ini batil, ini sunnah dan ini bid'ah, ya, dan lain sebagainya. Tapi begitu jamaahnya sudah banyak dan latar belakang jamaahnya itu macam-macam, ya, akhirnya mulai goyang, mulai kendor. Mau mengatakan bid'ah, waduh, ini ya, sendirian lagi nanti saya, takut. Nah ini ya, ini orang munafiknya ini rugi, orang yang seperti ini, ya. Kemudian ikhwanna rahimani wa rahimakumullah, kemudian berikutnya orang yang merugi adalah orang yang lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ada orang-orang itu yang hidupnya dihabiskan untuk kerja aja, ya. Pagi, siang, sore, malam yang dipikirkan kerja aja. Isi di kepalanya itu cuman apa? Gimana ya cara mendapatkan uang yang banyak? Bagaimana caranya mendapatkan cuan yang banyak gitu. Akhirnya bagaimana? Daripada membaca Al-Quran, dia lebih memilih membaca artikel-artikel yang bisa membuat dia atau membantu dia untuk mendapatkan uang lebih banyak, ya. Daripada kemudian ke majelis taklim, dia lebih memilih meeting bersama dengan rekan-rekan kerjanya dan lain sebagainya. Hanya zikir nggak pernah dia lakukan, sholat nggak pernah dia lakukan, atau bolong-bolong barangkali, majelis taklim dia tinggalkan dan lain sebagainya. Ini termakan oleh fitnah dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah atau jangan sampai hartamu, jangan sampai anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia itu adalah orang yang rugi. Makanya Pak, anak dan istri, harta kita itu semua adalah ujian. Anak-anak kita itu ujian. Banyak orang yang dulunya sebelum punya keluarga, belum punya istri, belum punya anak, rajin sekali kajian, rajin ibadah, rajin sedekah. Tapi begitu sudah menikah, apalagi sudah punya anak, jadi males kajian, ya. Mau kajian ada aja alasannya, ini kasihan anak saya, mending nunggu anak di rumah. Mau sedekah yang tadinya sangat ringan tangannya untuk bersedekah, akhirnya karena sudah punya anak, aduh eman-eman, ya. Daripada diberikan kepada orang lain, belikan jajan aja kok buat anak saya, ya. Mau bersedekah, kepikiran SPP-nya anak. Mau bersedekah, kepikiran susunya anak. Mau bersedekah, kepikiran uang jajannya anak dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, anak itu mabkhalatun majbanatun, ya, majhalatun. Anak itu membuat seorang menjadi bodoh, membuat seorang itu menjadi bakhil, ya, dan membuat orang itu menjadi pengecut. Itu anak, fitnah, ya. Tadinya mempunyai semangat berjihad yang menggebu-gebu misalkan, begitu udah punya anak, aduh kasihan anak masih kecil, nanti tak tinggal jihad, aku mati apa? Ya. Siapa yang mau menghidupi anak-anak saya? Ya. Jadi pengecut. Yang tadinya rajin sedekah, itu tadi ketika sudah punya anak, aduh eman-eman, ya, mending dikasihkan anak sendiri daripada dikasihkan orang lain. Tadinya belum punya anak, rajin ke majelis taklim, taklim dimanapun dia datangi, ya, seberapa jauhnya pun dia datangi. Begitu udah punya anak, ya, masjid gandeng aja gak datang, gitu. Apalagi agak jauh sedikit. Nah ini, maka anak itu adalah ujian. Nah ujian-ujian ini yang diberikan oleh Allah, harta, anak, keturunan kita itu jangan sampai kemudian membuat kita lalai dari Allah. Kalau kita lalai dari Allah hanya karena ujian ini, maka kita akan rugi. Faulaika humul khasirun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwana, ini barangkali yang terakhir, ya. Sebenarnya masih banyak, cuman kita gunakan sisa waktunya nanti untuk berdoa dan
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang merugi adalah orang yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rugi. Sudahlah dia tidak memberikan petunjuk kepada orang lain, tapi justru menjadi penghalang bagi orang lain untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Emang agama Islam ini mempunyai musuh yang begitu banyak, baik musuh dari eksternal ya, dari orang-orang kufar, maupun internal dari orang-orang yang munafik. Ya. Orang ngakunya Islam tapi dia menghalangi kaum muslimin dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka memalsukan tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan berupaya menjalankan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya manusia lari dari hidayah. Ada orang-orang itu yang kemudian memberikan julukan-julukan yang keji kepada orang-orang yang berusaha menjalankan syariat Allah. Dituduh Wahabi lah, dituduh teroris lah, dan lain sebagainya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memperburuk citra orang yang sedang berbuat ketaatan kepada Allah, sehingga orang lain nggak mau deket-deket dengan mereka. Gitu. Bahkan ada orang yang sangat sentimen sekali kepada orang yang berusaha berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sampai mengatakan menghina orang seperti itu yang mereka labeli dengan Wahabi itu adalah ibadah, bahkan lebih afdol daripada zikir. La haula, antum pernah dengar bukan ya? Ngatain orang Wahabi hantu banyu, setan alas dan lain sebagainya, itu lebih baik katanya daripada zikir kepada Allah. Ya. Yang disebutkan itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini tujuannya apa? Memperburuk citra orang-orang yang hendak berpegang teguh kepada agama Allah, supaya orang lain itu nggak berani deket-deket. Ya. Sehingga orang lain akan terhindar dari al-haq, dari kebenaran dan lain sebagainya. Ini. Dan untuk orang-orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul ashhad, dan para saksi nanti akan mengatakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Orang-orang ini loh yang dulu di dunia suka berdusta atas nama Allah. Mengatakan orang-orang yang benar itu sebagai orang-orang yang sesat dan lain sebagainya. Itu nanti dikatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah, kekutukan Allah Subhanahu wa taala itu ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim itu? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari al-haq. Ya. Dan menghendaki supaya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu bengkok, ya. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kufur terhadap akhirat. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka itu sesungguhnya tidak mampu menghalangi diri mereka dari azab Allah di dunia. Wa makana lahum min dunillahi auliya, dan mereka tidak memiliki penolong selain Allah. Ya, yudha'afu lahumul azab, mereka akan dilipat gandakan azabnya oleh Allah. Wa ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Mereka tidak dapat melihat kebenaran dan tidak dapat mendengar kebenaran. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang rugi jiwanya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah mereka dari apa yang selalu mereka ada-adakan. Nah ini, ya, orang yang selalu menghalang-halangi manusia yang lain dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang rugi, dan nanti di akhirat mereka akan mendapatkan hukuman yang pedih. Di antara bentuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam menghalangi umat manusia dari kebenaran ini adalah dengan memperlihatkan atau menunjukkan kemaksiatan secara berulang-ulang, sehingga kemaksiatan tersebut dianggap sebagai hal yang biasa. Kita lihat sekarang, Pak, media ini Masya Allah sangat jahat sekali. Musuh-musuh Allah menjadikan media ini sosial media ini sebagai media untuk menyesatkan manusia, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah.
Mereka menampakkan kemungkaran-kemungkaran. Mereka menampakkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan itu terus mereka lakukan. Dan ditonton terus-menerus oleh kaum muslimin. Sehingga itu menjadi sesuatu yang lumrah. Ya. Kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang biasa, dianggap biasa karena sering mereka lihat. Ya. Mereka menjadikan kemudian orang-orang barat, orang-orang kufar sebagai kiblat dalam arah hidup mereka. Maghrib kurang 5 menit. Masya Allah, saya kira masih kurang banyak. Sehingga ikhwan rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang itu yang menganggap orang-orang kufar itu sebagai kiblat mereka, sebagai sesuatu yang keren, dan mereka malu dengan identitas mereka sebagai umat Islam. Malu jadi umat Islam, malu mensyiarkan agama Islam. Pakai pakaian-pakaian Islami itu malu, disuruh pakai menutup aurat, pakai jilbab dan lain sebagainya itu malu. Ya. Karena mereka anggap nggak keren. Yang keren itu adalah justru yang telanjang, yang menampakkan auratnya, pakai baju ketat dan lain sebagainya, itu keren menurut mereka. Dan ini selalu ditampakkan oleh orang-orang kufar. Nah, ini nggak pantas. Orang Muslim seharusnya bangga dengan identitas agamanya, bangga dan tidak merasa malu menampakkan syiar agama Islamnya gitu. Karena apa? Karena agama Islam ini adalah agama yang menang, agama yang unggul dibandingkan agama-agama yang lain. Lah kenapa kok kita malu gitu? Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allah adalah zat atau Tuhan yang memerintahkan utusan kepada manusia untuk menyampaikan al-huda dan menyampaikan agama yang benar, yaitu agama Islam. Tujuannya apa? Untuk mengalahkan agama-agama yang lain selain agama Islam. Lah kok sekarang umat Islam sudah ditakdirkan dia menjadi umat Islam, menjadi umat dari agama yang unggul, tapi malu menampakkan syiar keislamannya. Justru bangga berkiblat dengan orang-orang kufar. Bangga kalau pakai baju-baju yang membuka auratnya, malu justru keluar dengan baju yang tertutup, ya, dan lain sebagainya. Ini kebalik orang sekarang, nggak malu kalau telanjang, malah malu kalau menutup auratnya. Ini karena apa? Seringkali melihat kemaksiatan dan keburukan, sehingga keburukan itu dianggap sebagai hal yang biasa, sepele. Bahkan perkataan-perkataan yang dulu kita merasa tabu mengucapkannya, sekarang sudah menjadi segojangan kalau orang Jawa bilang. Ya. Omongannya anak-anak sekarang itu la ilaha illallah. Ya. Omongannya sangat buruk sekali dan itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Nah, itulah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang dinilai sebagai sesuatu yang merugikan bagi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harapannya dengan kita mengetahui itu semua supaya kita ini bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal tersebut, sehingga kita tidak termasuk sebagai orang yang merugi. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi taufik oleh Allah untuk semangat terus dalam menjalankan ibadah puasa sampai hari atau bulan Ramadan ini usai. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.